Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tentang kinerja dari sumber daya manusia. Oke, kita sering mendengar istilah kinerja. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kinerja? Ya, kita pada pertemuan hari ini akan membahas tentang definisi dari kinerja itu sendiri, kemudian model kinerja, indikator kinerja, faktor yang mempengaruhi kinerja, dan yang terakhir ada dimensi dari kinerja. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian dari kinerja. Ya, pastinya kinerja itu merupakan hal yang tidak lagi asing ya bagi kita semua, karena dalam melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas itu pastinya ada kinerja gitu ya, kinerja yang dihasilkan. Nah, sebenarnya kinerja itu sendiri apa sih definisinya atau pengertiannya? Secara harfiah, kinerja itu merupakan kata benda yang pengertiannya itu sama dengan hasil atau prestasi. Jadi hasil atau dari prestasi apa yang pasti merupakan hasil dari sebuah usaha atau kerja yang sudah dilakukan gitu ya. Kinerja dalam literatur manajemen dan organisasi memiliki makna yang lebih luas dan beragam, bukan sekedar dari hasil atau prestasi saja. Nah, kata kinerja atau performance merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan. Sebenarnya hampir sama ya, jadi merupakan pencapaian dari pekerjaan tertentu yang tercermin dalam sebuah luaran yang dihasilkan gitu ya, atau ya kalau bahasa sederhananya ya merupakan suatu hasil dari pekerjaan gitu ya. Kinerja merupakan salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. Kinerja dapat dipandang sebagai think down. Jadi ya kenapa kinerja itu merupakan suatu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi, ya karena agar organisasi itu dapat mencapai tujuan pastinya harus memiliki kinerja yang baik gitu ya, sehingga organisasi tersebut bisa mencapai tujuan dari hasil kegiatan atau hasil usaha atau kerja yang dilakukan oleh para tim atau anggotanya. Nah, menurut Hasibuan, kinerja juga diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai ya. Kalau kualitas itu berarti mutunya ya, sedangkan kuantitas itu berkaitan dengan jumlahnya gitu ya. Yang dicapai oleh siapa? Yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Baik, next. Masih tentang definisi dari kinerja, menurut Hamzah dan Nina, kinerja merupakan hasil dari pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadanya, maksudnya kepada karyawan ya, atau kepada pegawai, dibandingkan dengan ukuran atau standar yang telah diberikan kepada pegawai yang ditunjukkan melalui kualitas kerja, kecepatan atau ketepatan kerja, inisiatif dalam bekerja, kemampuan kerja, dan komunikasi. Jadi kalau menurut Hamzah itu lebih kompleks ya. Jadi hasil pekerjaan yang dibandingkan dengan standar tertentu yang memang sudah ada standarnya, harus misalkan dalam mencapai kuantitas target sekian gitu ya, itu standarnya. Jadi dia harus bisa mencapai target itu, misalkan seperti itu. Kemudian juga selain dari standar itu juga dilihat juga bagaimana kualitasnya, kecepatannya, ketepatannya, kemudian juga inisiatif dalam bekerja dan kemampuan kerja serta
kemampuan komunikasinya. Jadi lebih kompleks dibandingkan dengan definisi-definisi sebelumnya. Maka dari definisi-definisi tersebut yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya serta hasil kerja atau tingkat keberhasilan yang didapatkan oleh karyawan dengan membandingkan standar yang ditentukan oleh perusahaan dalam sebuah organisasi pada periode tertentu yang nantinya akan diukur melalui kualitas kerja, kecepatan atau ketepatan kerja, inisiatif dalam bekerja, kemampuan kerja, komunikasi. Jadi disimpulkan bahwa kinerja merupakan sebuah hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh karyawan yang pastinya dibandingkan dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi dan juga dilihat atau diukur dari kualitasnya bagaimana, kecepatan, ketepatan, inisiatif, dan kemampuan kerja komunikasinya bagaimana. Oke. Selanjutnya ada model kinerja ya. Kalau berdasarkan gambar ini kita bisa melihat di situ ada gambar pohon ya. Gambar pohon, kemudian kalau kita lihat bahwa kinerja itu terdiri dari 3 komponen ya. Yang pertama ada komponen bagian akar, ini disebut dengan komponen foundation atau fondasinya, fondasi dari kinerja. Kemudian ada bagian proses ya di bagian batang. Kemudian ada bagian outcomes ya. Outcomes itu ya luaran seperti buah-buahan ya atau bunga yang ada di dalam pohon-pohonan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing komponen ini, dimulai dari outcome-nya terlebih dahulu. Jadi outcome dari kinerja itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada traditional vision dan other vision of customers atau stakeholder. Jadi kalau traditional vision itu lebih orientasinya, outcome-nya itu berupa keuntungan atau berupa uang gitu ya, uang yang orientasinya itu adalah untuk perusahaan gitu ya. Sedangkan kalau other vision of customers itu lebih ke tidak hanya berkaitan dengan uang, tapi lebih ke bagaimana lingkungan itu dapat menerimanya, kemudian bagaimana partnernya dapat menerimanya, kemudian juga labor certification, ada kepuasan dari pihak-pihak terkait, stakeholder terkait gitu ya. Jadi kalau outcome dari traditional vision tadi kaitannya dengan uang ya, keuangan. Kemudian setelah outcome pastinya kita juga bisa melihat prosesnya. Proses, kalau dari proses ini juga dibedakan menjadi 2, ada traditional vision dan ada other vision of customer ya. Kalau traditional vision dari proses ini, jadi proses kinerja itu bisa terdiri dari yang pertama tuh ada quality atau kualitasnya bagaimana, kemudian bagaimana price-nya, harganya gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi dari pekerjanya, pelayanannya, seperti itu. Sedangkan kalau other vision itu bagaimana inovasinya dan fleksibilitasnya, seperti itu. Itu yang terjadi pada proses dari kinerja. Kemudian kalau kita masuk lagi ke bagian yang paling bawah itu adalah fondasi ya, berupa akar-akar ini, bahwa kinerja itu ya didasari dengan yang ada pada akar ini ya, ada social konteks ya, ada konteks sosialnya, kemudian ada investment policy ya kan, ada kebijakan dari investment, kemudian ada partnership, customer and supplier relationship, jadi ada hubungan dengan customer dan suppliernya tuh bagaimana ya. Kemudian ada type of information flows, bagaimana informasi itu jenisnya atau tipenya. Kemudian ada
kompetensi gitu ya, kompetensi yang dimiliki oleh SDM-nya juga bagaimana. Kemudian ada market intelligence, maintenance policy, negosiasi structure, type of training. Jadi di bagian bawah ini merupakan fondasi dari kinerja itu apa gitu ya. Jadi terdiri dari kompetensinya karyawan, kemudian bagaimana hubungannya dengan customer dan supplier, investment policy gitu-gitu ya. Ini yang tidak bisa, kalau bagian fondasi ini tidak bisa dikaitkan dengan keuangan gitu kan, karena ini memang kaitannya di bagian bawah. Sedangkan bagian proses ini juga ada kaitannya dengan inovasi, fleksibilitas, kualitasnya bagaimana gitu ya. Kemudian kalau di bagian outcome-nya itu kita ada kaitannya dengan keuangannya bagaimana gitu ya. Kemudian bagaimana kepuasan dari customer ya. Terus kalau yang bagian sini juga bagaimana kepuasan dari stakeholder, kemudian penerimaan dari lingkungannya seperti apa. Oke. Selanjutnya ada indikator dari kinerja. Menurut Agus Dharma, indikator kinerja itu dibagi menjadi 3, yaitu kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Kalau dari katanya kita jelas bisa mengartikan apa yang dimaksud dengan kuantitas ya. Kalau kuantitas berarti kaitannya dengan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai gitu ya. Misalkan dalam sehari kuantitas targetnya gitu ya harus ada minimal itu 100 pasien yang berkunjung gitu ya. Jadi kalau misalkan kinerjanya baik, berarti jumlah pasien yang berkunjung itu bisa 100 atau bahkan bisa lebih gitu ya. Itu secara kuantitas. Secara kualitas berarti berkaitan dengan mutunya tuh bagaimana yang dihasilkan, berupa bagaimana kerapihannya gitu kan, ketelitian dari SDM-nya, kemudian apakah dia melakukan kesalahan atau tidak gitu ya dalam menjalankan pekerjaannya gitu. Kemudian ramah atau tidak, kemudian dia telat atau tidak, seperti itu. Jadi kaitannya dengan mutu yang dilakukan gitu ya, kualitas layanan lah yang diberikan oleh pegawai. Kalau kuantitas itu berarti jumlah yang harus diselesaikan. Nah, kalau ketepatan waktu berarti kaitannya dengan kira-kira sesuai apa tidak dengan waktu yang direncanakan gitu ya. Kayak misal ada pekerjaan yang harus dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Kira-kira sesuai atau tidak gitu dengan yang seharusnya. Kemudian indikator kerja juga ada pendapat yang berbeda, yaitu menurut Surya Dharma bahwa di sini ada beberapa indikator yang bisa digunakan dalam menilai kinerjanya seorang pegawai. Yang pertama ada konsisten, ya. Jadi ketika melakukan pekerjaan tuh dia bisa sama gitu ya pekerjaannya, dari waktu ke waktu itu konsisten dia. Kemudian tepat ya, dia bisa melakukan sesuatu dengan tepat dan benar gitu ya, istilahnya mengurangi kesalahan. Kemudian menantang ya, dia bisa melakukan pekerjaan yang menantang, yang ada tantangannya, kemudian dapat diukur, kemudian dapat dicapai. Jadi ketika melakukan pekerjaan tuh dia bisa mencapai target-target tertentu gitu ya. Kemudian disepakati, pastinya ada kesepakatan antara pegawai dengan manajer misalkan ya, kemudian dihubungkan dengan waktu. Sekiranya misalkan jam kerjanya tuh berapa lama gitu ya dalam mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian berikutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kinerja. Jadi dalam melakukan pekerjaan pastinya ada berbagai macam faktor yang ada gitu ya, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi bagaimana capaian dari pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Yang pertama tadi ya ada faktor individu, berarti
faktor internal itu sendiri dari masing-masing pegawai gitu kan. Jadi faktor individu itu baik buruknya kinerja organisasi tentu saja dipengaruhi oleh kompetensi, kemampuan menjalankan tugas ya. Jadi dari bagaimana kompetensinya, bagaimana kemampuannya dalam menjalankan tugas, bagaimana pengetahuan, sikapnya, komitmennya, motivasi serta efikasi diri dari masing-masing karyawan. Tuh, karena setiap orang kan pasti memiliki kompetensi yang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda-beda, sikap yang berbeda-beda dan komitmen yang berbeda-beda yang bisa berpengaruh pada hasil kerjanya atau kinerjanya ya. Kemudian selain ada faktor individu juga ada faktor eksternal ya, ada faktor kepemimpinan. Kepemimpinan itu penting juga untuk menghasilkan suatu sistem budaya atau menghasilkan suatu kebijakan-kebijakan yang nantinya akan berpengaruh pada kinerjanya seorang pegawai gitu ya. Manajer seringkali mampu menjalankan fungsi manajerialnya, misalnya membuat keputusan yang baik tetapi tidak atau jarang gagal menjalankan fungsi kepemimpinan. Jadi dia sebenarnya bisa bekerja untuk dirinya sendiri dengan baik, tetapi ketika menjadi pemimpin tuh belum tentu semua orang tuh mampu untuk menjadi pemimpin, sedangkan pemimpin itu sangat besar sekali pengaruhnya dalam sebuah organisasi gitu ya. Bagaimana seorang pegawai itu semangat untuk bekerja itu tergantung pemimpinnya juga, bisa memotivasi atau tidak, dia bisa membimbing, mengarahkan, bisa memberikan reward misalkan atau tidak atas atas capaian-capaian kerjanya gitu ya. Jadi perannya seorang pemimpin dalam mempengaruhi kinerja atau hasil capaian dari pegawainya itu juga besar gitu. Kemudian di sisi lain juga ada faktor tim kerja. Jadi pastinya keberhasilan seorang individu atau pegawai dalam menjalankan pekerjaannya itu tidak semata-mata pada hasil dari dirinya saja gitu ya, tetapi juga pastinya dipengaruhi oleh timnya atau dukungan dari rekan-rekan kerjanya. Kemudian selain itu juga ada faktor sistem organisasi. Jadi organisasi itu memiliki peranan untuk terus-menerus menjaga dan memonitor sistem organisasi agar organisasi yang bersangkutan berjalan lancar sehingga organisasi mampu berkinerja dengan baik ya. Kemudian ada yang terakhir ada faktor situasi atau konteks, di mana kemampuan organisasi mengatasi tekanan faktor eksternal seperti situasi ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan persaingan yang memungkinkan organisasi bisa bekerja dengan baik, yang berarti pula kinerjanya baik, seperti itu. Oke, berikutnya ada faktor kinerja ya, yang pada hal ini menurut Henry dan Shimamura, di mana faktor kinerja dipengaruhi oleh 3 unsur atau 3 faktor. Secara garis besar ada faktor individu, psikologis, dan faktor organisasi. Sebenarnya hampir sama ya, kalau individu kaitannya dengan bagaimana kemampuan, keahlian, latar belakang, dan demografinya. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian faktor psikologis itu ini mungkin yang membedakan ya, meskipun ini juga bisa masuk ke faktor individu juga gitu. Faktor psikologis itu ada bagaimana persepsinya, attitude-nya, personality-nya, pembelajaran, dan motivasi yang dimiliki oleh individu atau yang dimiliki oleh pegawai. Kemudian ada faktor organisasi yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan job design. Oke. Berikutnya ada dimensi dari kinerja. Jadi dimensi dari kinerja menurut Fitzgerald itu secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu ada dimensi hasil dan determinan keberhasilan. Nah, dimensi hasil itu mencakup daya saing organisasi. Ya, kemudian ada keberhasilan organisasi secara finansial atau financial success. Jadi kalau menurut Fitzgerald, dimensi hasil
dimensi kinerja itu ada dua ya, secara garis besar ada dimensi hasil. Dimensi hasil itu ada daya saing organisasi, di mana kalau organisasi itu mampu bersaing dengan organisasi yang lain, dia bisa menghasilkan suatu kinerja yang baik gitu ya. Kemudian juga apabila sebuah organisasi atau perusahaan itu dia memiliki keuntungan atau kesuksesan secara finansial, juga nantinya bisa memiliki kinerja yang baik juga gitu. Kemudian determinan keberhasilan atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu pastinya kualitasnya bagaimana, fleksibilitasnya bagaimana, pemanfaatan sumber dayanya bagaimana, dan yang terakhir adalah inovasi. Seperti itu. Ini menurut Fitzgerald. Kemudian ada pengertian lain dari dimensi kinerja menurut Atkinson, di mana dimensi kinerja itu terdiri dari dua: dimensi keberhasilan organisasi sebagai tujuan utama organisasi, dan dimensi kedua adalah determinan keberhasilan organisasi yang diposisikan sebagai tujuan kedua organisasi. Sebenarnya hampir sama ya pengertiannya dengan yang sebelumnya. Ada dimensi hasil dan dimensi determinan gitu. Oke, saya rasa cukup untuk materi perkuliahan hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi atau melanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.